Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihan wa khassana bikitabin unzil wa akramana binabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah salat zuhur berjamaah dan sembari kita beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melakukan kesalihan-kesalihan. Kalaulah bukan karena cinta Allah kepada kita, maka mungkin kita tidak akan pernah bertemu di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengedukasikan kita. Tidak ada satupun ajaran di atas muka bumi ini yang mengajarkan umatnya semua perilaku individunya dan semua perilaku sosialnya. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana kita di saat kita sering melupakan nikmat yang kita lupakan itu diantaranya itu adalah nikmat di saat kita membuang hadas. Oleh sebab itu Rasul mengajarkan kepada kita dengan doa ghufranak, dan ternyata kolerasinya itu sangat luar biasa. Kenapa kita diminta ampun di saat keluar dari tandas? Dikarenakan tidak ada satu orang pun yang menyesal di saat dia buang hajat. Semuanya sangat ikhlas. Sehingga apa? Dan mereka tidak pernah memikirkan bahwasanya buang hajat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalaulah seandainya kita tidak diberikan tempat untuk mengeluarkan itu, maka harus melakukan operasi dan menghabiskan uang puluhan juta untuk membuang hajat. Oleh sebab itu, di saat kita sering melupakan nikmat yang sehari-harinya kita melakukannya, maka Rasul mengingatkan kita untuk membacakan doa ghufranak. Baik jamaah yang dirahmati Allah, pada siang yang berbahagia ini bukan ceramah, akan tetapi ini adalah lebih pada sharing knowledge. Dikarenakan alhamdulillah saya S2 dan S3 juga meneliti mengenai zakat. Dan ada beberapa hal di saat kita berbicara mengenai zakat dan beberapa muhadharah yang sempat saya mendengarkan langsung dari Syekh Muhammad Yusuf Qardawi sewaktu kami di Mesir. Bercerita tentang zakat itu tentu kita tidak bisa melupakan tiga syariat lainnya. Ini sangat penting bagi kita. Spirit syariat itu pada tahun 2 Hijriah itulah syariat pertama sekali disyariatkan zakat. Kenapa? Karena ada tiga syariat lain pada saat bersamaan tahun 2 Hijriah itu ataupun setelah 15 tahun Nabi berdakwah itu baru disyariatkan. Di antaranya itu adalah tahwilul qiblah. Tahwilul qiblah pada saat Nabi Muhammad sering diejek dan diolok-olok oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, beliau menengadahkan kepalanya, wajahnya ke langit. Maka turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardah. Ini merupakan sebuah proses di mana terjadi tahwilul qiblah itu bersamaan dengan pensyariatan zakat. Begitu juga dengan pensyariatan jihad. Jihad juga diwajibkan kepada umat Islam pada tahun 2 Hijrah. Dan yang ketiga itu adalah pensyariatan puasa. Puasa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka kita di saat kita berpuasa, kita tidak bisa melupakan tiga saudara kembarnya. Saudara kembar puasa itu adalah tahwilul qiblah, spirit kita melaksanakan salat tepat waktu seperti hari ini. Yang kedua itu adalah berjihad, di mana jihad seperti dulu itu sudah tidak ada lagi, maka kita dengan instrumen yang dinamakan dengan zakat tersebut, maka kita harus bisa menjadikannya sebagai wasilah kita berkhidmat terhadap agama Allah. Inilah yang dinamakan dengan jihad milenial untuk saat ini. Baik jamaah yang dirahmati Allah,
Di saat kita melihat dari beberapa ayat Al-Quran tentang zakat, itu tentu sangatlah menarik karena ayat yang digunakan itu memang khusus kepada kita, dan lebih dari 20 kali Allah itu mengulang-ulang kata-kata zakat di dalam Al-Quran. Menandakan apa? Di saat Al-Quran mengulang sesuatu kata itu, tidaklah maksudnya itu sama antara satu dengan lain, karena tidak akan pernah terjadi pengulangan di dalam Al-Quran itu untuk maksud yang sama. Ini yang harus kita pahami bersama di dalam kita mentadabbur. Setiap ulangan disebutkan zakat itu tentu mempunyai makna yang berbeda-beda, mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda antara satu sebutan dengan sebutan yang lain. Nah, kalau kita melihat dari kewajiban zakat itu sendiri, dan satu ayat yang paling menarik itu adalah di saat kita melihat khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini adalah sebuah perintah yang memang perintah ini harus bisa kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini alhamdulillah saya melihat dan meneliti tentang bagaimana kinerja Baitul Mal ini sangat sungguh luar biasa jika dibandingkan dari awal-awal tahun berdirinya. Dari jumlah tingkat penghimpunan zakat ini sungguh luar biasa, sudah terjadi peningkatan, apalagi kita ingin membandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia untuk penghimpunan zakatnya. Namun ada beberapa catatan penting. Kenapa? Karena sewaktu saya melakukan penelitian pertama sekali tentang bagaimana dampak zakat terhadap kesejahteraan itu, kita tidak mempunyai sebuah big data. Ini yang menjadi kelemahan kita. Sehingga apa? Bagaimana kita akan memenuhi dan mengaktualisasikan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa mengambil khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, kalau seandainya kita tidak mempunyai database. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menawarkan sebuah solusi bahwasanya zakat itu bisa berdampak lebih signifikan ataupun berdampak multiplier effect apabila kita sudah mempunyai data. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di saat mengutus para sahabat ke hampir seluruh pelosok pada saat itu, dalam berbagai buku, dan dapat dilihat dalam buku Al-Maghazi itu dijelaskan. Para amil sebelum diutus oleh Rasulullah SAW itu semuanya itu dibekali. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang tidak mengetahui. Ini salah satu peningkatan SDI, sumber daya Islami. Ini yang dilakukan oleh Rasul. Sebelum mereka turun ke lapangan, dikirim ke Yaman, kemanapun mereka dikirim oleh Rasul, mereka itu semua dibekali oleh Rasulullah SAW dengan ilmu yang cukup, dengan pengetahuan bagaimana zakat itu. Nah, kalaupun mereka di saat terjadi penghimpunan dana zakat tersebut dan kembali ke Madinah pada saat itu terjadi kasus-kasus tertentu, maka Rasul itu akan membuat sebuah semacam laporan evaluasi kepada mereka. Dan ini yang harus dilaporkan. Nah, bagaimana sekarang kalau seandainya kita ingin mengaktualisasikan big data untuk Baitul Mal? Ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Langkah yang pertama, mungkin kita tidak akan mampu bekerja dengan sendirinya dengan personil yang sangat terbatas di Baitul Mal ini. Akan tetapi kita mempunyai siklus Baitul Mal untuk tingkat kampung, kecamatan, dan kabupaten. Dan itu dapat kita berdayakan. Contoh yang paling gampang, kalau misalnya untuk Kota Luxmawe dan Aceh Utara, kita mempunyai beberapa universitas di sana. Maka lakukanlah kerjasama antara pihak perguruan tinggi yang ada di setiap kota untuk melakukan kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswanya untuk melakukan sensus haddul kifayah dengan haddul kafaf. Ini yang paling penting, karena sampai dengan hari ini pengalaman kami di saat kami melakukan survei dengan World Bank, itu semuanya orang mengaku bahwasanya dirinya itu miskin. Kenapa? Ingin mendapatkan bantuan. Maka mereka mengaku dirinya miskin, tapi begitu dilakukan sensus oleh pemerintah, mereka tidak ada yang mau melakukan miskin. Terjadi tumpang tindih data yang ada di masyarakat. Sehingga apa? Baitul Mal membuat sebuah muzakarah haddul kifayah dengan haddul kafaf, batas kemiskinan dan di bawah kemiskinan di dalam Islam, ataupun disebut juga dengan fakir dengan miskin. Itu di dalam beberapa kajian kitab klasik itu sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kita tidak bisa menyamaratakan seperti hari ini.
Contoh, tingkat kemiskinan di Banda Aceh itu akan jauh berbeda dengan tingkat kemiskinan di Mangging. Ya. Begitu juga tingkat kemiskinan yang ada di Mangging itu berbeda dengan di Aceh Timur, di misalnya katakanlah di ID-nya. Nah, inilah database yang memang perlu kita update. Dan bagaimana cara mengupdate database tersebut? Maka kita memerlukan kerja sama dengan para tungku imum yang ada di setiap kampung. Siapa yang paling mengetahui tentang data kemiskinan di kampung? Tungku imum. Mereka lah orang-orang yang memang sangat memahami siapa yang miskin di kampung, siapa yang tidak. Nah, setelah data itu ada, mungkin dengan kriteria yang kita muzakarahkan, hadul kifayah dengan hadul kafaf tersebut, maka kita akan masukkan ringnya. Dan fenomena yang terjadi hari ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di saat pembagian zakat fitrah itu kan tidak dihandle langsung oleh lembaga dan institusi resmi, hanya ditangani oleh para desa. Dan ada desa-desa yang tertentu yang mereka meminta zakat fitrah itu dibagi rata. Dan ini adalah fenomena. Fenomena seperti ini sebenarnya kalau seandainya kita mempunyai database siapa masyarakat miskin, siapa masyarakat kaya, mungkin kita tidak akan pernah istilahnya akan bentrok dan paradok. Nah, apa manfaat di saat kita melakukan sensus tentang kekayaan di dalam suatu daerah? Pertama sekali kita akan melakukan pemetaan terhadap masyarakat yang mempunyai kelebihan harta. Ini yang paling penting. Karena hari ini tidak ada satupun misalnya orang itu yang mau mengakui kekayaannya. Padahal perintah dari Rasulullah SAW untuk siapa saja yang mempunyai pendapatan dan pendapatan tersebut sudah mencapai haulnya untuk mengeluarkan zakat dan nisabnya, maka dia itu harus diambil zakatnya. Dan siapapun yang melanggar dan mengingkari tentang kewajiban ini, maka yang dipraktekkan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq itu adalah dengan memerangi mereka. Ini adalah langkah-langkah di saat seseorang yang tidak taat dan patuh kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, setelah kita mendapatkan data tersebut dan kita sudah mengetahui dan kita mempunyai data setiap desa, katakanlah ada 100 orang yang kaya, 500 orang miskin, dan kita mempunyai potensi berapa zakat yang sebenarnya yang bisa kita himpun. Nah, setelah kita bisa menghimpun seperti itu, mungkin untuk setiap baitul mal mulai dari provinsi itu sudah mempunyai blueprint untuk yang dinamakan dengan perencanaan pendistribusian harta zakat tersebut. Nah, di beberapa kasus misalnya seperti kami di Kairo dulu, mereka itu membagikan untuk ada pembagian zakat kepada lansia, ada zakat untuk mahasiswa, ada zakat memang untuk orang-orang fakir miskin. Itu dibedakan asnafnya, dan ini menurut proporsi setiap, karena di sana di bawah jamiah khairiyah di dalam masjid, maka itu sangat tergantung dari porsi zakat yang terhimpun dari setiap masjid tersebut. Dan inilah sebenarnya yang sangat dipentingkan kepada kita di saat kita dan hari ini Baitul Mal, saya melihat laporannya sewaktu saya melakukan penelitian S3, itu sudah dilakukan. Ada proporsi untuk orang lansia, ada proporsi untuk misalnya untuk mahasiswa, ada proporsi seperti itu. Namun ini perlu ditargetkan lagi, difokuskan lagi. Ini sebenarnya yang paling penting bagi kita dalam mendistribusikan zakat. Nah, salah satu hal yang menarik di saat ini mungkin akan terjadi perdebatan di kalangan para fuqaha, para ulama yang ada di Aceh, di saat bagaimana menerjemahkan asnaf-asnaf ini dalam konteks kontemporer. Contoh misalnya, di saat seseorang yang terlibat dengan hutang, boleh enggak seseorang itu yang katakanlah misalnya dia mempunyai properti yang dulunya dia sebagai bekerja di tempat yang haram, boleh enggak seandainya itu dilunasi dari dana zakat? Belajar dari apa yang dilakukan oleh Pusat Zakat Selangor dan beberapa lembaga zakat di Malaysia, mereka mendistribusikan zakat juga terhadap korban narkoba. Rehabilitasi anak-anak narkoba itu diberikan dari dana zakat. Kenapa? Karena itu besar dana zakat yang terhimpun di sana. Selain itu juga saya pernah mendapatkan salah seorang itu yang diberikan zakat itu untuk prostitusi. Ada wanita pelacur yang dihentikan dari pelacurannya, diberikan usaha dari dana zakat.
Ini juga mungkin perlu pertimbangan daripada para ulama-ulama kita untuk bisa merumuskan bagaimana menerjemahkan asnaf-asnaf ini di dalam pemahaman yang kontemporer. Nah, kalau seandainya kita bisa melakukan hal-hal seperti ini, pendataan yang baik, setelah itu kita dapat mengutip. Nah, setelah kita kutip, kita dapat mendistribusikan secara baik dan benar, maka ini tidak akan ada terjadi gap. Sebenarnya Islam itu bukan masalah kemiskinan yang menjadi fokusnya. Kenapa? Rasul itu tidak pernah khawatir terhadap kemiskinan. Mal faqru akhsya minkum. Ini yang paling perlu kita ingat. Rasul tidak pernah khawatir tentang kemiskinan. Akan tetapi Rasul itu khawatir terhadap orang kaya. Kenapa? Di saat orang kaya tidak mau mengeluarkan hartanya, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul. Kenapa? Antufattahu lakumud dunya, bahwasanya dibukanya pintu dunia kepada kita dan kita berlomba-lomba, fatanafasuha kama tanafasuna min qablikum, maka kita berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Hari ini cobalah lihat bagaimana kehidupan di kota besar Banda Aceh. Orang semuanya sibuk dalam mencari uang, apapun yang akan dilakukannya untuk mendapatkan uang. Jual sabu-sabu pun nggak ada masalah, ya kan? Yang penting dapat uang. Apapun mereka akan melakukan demi untuk mendapatkan harta. Padahal bukan ini yang bukan kemiskinan yang dikhawatirkan oleh Rasul, akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasul adalah dibukanya pintu dunia. Maka para sahabat itu di saat mereka membaca ayat-ayat di saat diberikan dunia, akan tetapi akan diazab, mereka itulah ayat-ayat yang membuat mereka itu menangis sampai dengan terisak. Para tabi'in juga seperti itu. Di saat mereka membacakan ayat-ayat diberikan dunia, akan tetapi nanti mereka akan diazab di hari akhirat, maka ayat-ayat seperti inilah yang membuat mereka ini akan sangat takut terhadap bagaimana realitas kehidupan di dunia ini. Jemaah yang dirahmati Allah, setelah kita mempunyai data dan kita dapat mengutip secara maksimal, bukan hanya dari segi prediksi. Hari ini kita selalu mengasumsikan bahwasanya potensi zakat itu sungguh luar biasa, sekian triliun. Tapi kita tidak pernah mendata secara baik dan benar. Oleh sebab itu, langkah awal, jangan sampai kita terlambat. Sudah sekian puluh tahun pelaksanaan syariat Islam di Aceh, tapi kita tidak mempunyai database berapa kekayaan yang sebenarnya yang ada dimiliki oleh orang Aceh. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan, perputaran uang di Bank Indonesia cabang Luk Sumai itu 14 triliun dalam satu tahun. 14 triliun, tapi yang hanya sisa di Luk Sumai itu hanya 4 triliun. Bahasa kasarnya, mungkin orang Aceh gak belau buso 10 triliun ke di Medan. Berarti ada sesuatu yang missing. Sesuatu yang missing inilah yang perlu kita pikirkan bersama. Agar apa? Agar terjadi perputaran uang di Aceh. Bagaimana bisa terjadi perputaran uang di Aceh? Nah, Syekh Umar Abdul Kafi itu mengatakan bahwasanya untuk saat ini dana-dana zakat, infak, wakaf itu sudah tidak layak lagi apabila kita ingin membangun masjid. Beliau merekomendasikan seperti itu. Beliau sangat merekomendasikan dari dana-dana zakat, infak, sedekah, wakaf itu kita akan membuat semacam pabrik-pabrik untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Hari ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah melakukan survei kebutuhan telur di Aceh itu satu hari 1,3 juta. 1,3 juta telur. Bayangkan hampir setiap rumah tangga di Aceh itu pecah telur setiap pagi. Jumlah penduduk kita ada 5 juta, ya kan? Dan 1,3 juta telur itu yang dibutuhkan. Tapi sayangnya satu pun tidak ada industri telur di Aceh. Seharusnya pemerintah Aceh dengan dana outsource-nya, dengan dana katakanlah dengan dana zakat yang terhimpun ini, dengan dana ini dapat kita maksimalkan untuk bisa kita jadikan sebagai Aceh sebagai captive marketnya. Apapun kebutuhan kita itu kita produksikan di Aceh untuk kebutuhan masyarakat Aceh. Jangan percaya sama orang untuk apa buat pabrik. Kebutuhan kita hanya 5 juta orang, tidak akan efisien, tidak akan ekonomis. Itu semuanya omong kosong. Karena apa? Karena kita pasti akan membutuhkan. Paling tidak, kalau seandainya kita mempunyai pabrik telur, ya, peternak ayam telur, itu tentu untuk orang kita. Maka sangat dipentingkan ke depan, sebagaimana disarankan oleh Syekh Umar Abdul Kafi itu, adanya siklus. Setelah kita menjadikan dana zakat ini untuk industri-industri, itu kita buat industrinya secara berkaitan antara satu industri dengan industri yang lain. Industri pakan, adanya industri ternak,
adanya industri pertanian. Nah, kalau seandainya dari dana-dana charity seperti ini bisa kita maksimalkan, mungkin kita akan menjadi orang yang pertama yang akan membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata-kata zakah itu adalah an-nama, tumbuh, bersih, berkembang. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwasanya dana setelah kita salurkan zakat itu bisa tumbuh, ada terjadi peningkatan pendapatan ekonomi kalau seandainya kita tidak pernah melakukan pendataan. Ini yang paling penting. Siapapun yang sudah pernah kita berikan zakat itu harus mempunyai barcode-nya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan survei dan mengupdate berapa pendapatannya. Paling tidak dia akan terjadi peningkatan pada saat kita berikan dana zakat tersebut. Sehingga apa? Data yang disampaikan oleh pemerintah itu tidak selamanya dalam keadaan kita terperosok dalam kemiskinan. Tapi di saat kita setelah memberikan zakat, dan zakat itu ternyata akan ada terjadi pengaruh pendapatan dia dari sebelum menerima sehingga setelah menerima zakat. Ini sebenarnya beberapa hal yang memang dapat kita lakukan, dan semua yang kita lakukan ini adalah untuk mewujudkan apa yang dikatakan benar oleh Allah di dalam Al-Quran dan kita membenarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita masih gagal membenarkan apa yang dikatakan benar oleh Allah di dalam Al-Quran. Umar pernah berpesan pada suatu hari di saat setelah terjadi penaklukan terhadap beberapa kawasan, beliau mengatakan bahwasanya kunna adzilla, kami itu dulunya hina dina pada saat jahiliyah, fa'azzanallahu al-Islam, maka Islamlah yang memuliakan kita. Mari sama-sama kita konsisten menerapkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul agar kita mulia sebagaimana dibuktikan oleh orang-orang terdahulu. Mereka itu mulia, mereka itu hebat, mereka itu luar biasa dikarenakan mereka menerapkan apapun yang dikatakan oleh Rasul. Mereka tidak pernah berjidal, mereka tidak pernah membantah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.